Michael Rockefeller lahir pada tahun 1938, bahkan salah satu orang terkaya yang pernah hidup. Kala itu datang ke Papua Nugini dengan yang suka memisahkan kepala musuh-musuh mereka dan memakannya. Itu adalah saat terakhir Michael Rockefeller pernah terlihat. Jangan ceritakan pembunuhannya kepada orang luar, cukup kita saja yang tahu. Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu kasus orang hilang yang hingga saat ini masih menjadi misteri besar. Bagaimana dia bisa menghilang dan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Kasus kehilangannya menjadi sangat heboh karena dia merupakan ahli waris dari salah satu perusahaan minyak terkaya di Amerika pada saat itu. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Pada awal tahun 1960-an, seorang pria bernama Michael Rockefeller menghilang di suatu tempat di lepas pantai Papua Nugini. Kasus hilangnya sangat mengejutkan orang Amerika dan mendorong pencarian besar-besaran. Bertahun-tahun kemudian, nasib sebenarnya dari sang pewaris kekayaan Standard Oil itu akhirnya terungkap. Dan seketika itu pula, kisahnya berubah menjadi sangat disturbing. Michael Rockefeller lahir pada tahun 1938. Dia merupakan putra bungsu dari gubernur New York, Nelson Rockefeller, dan merupakan pewaris tahta dari dinasti jutawan yang didirikan oleh kakek buyutnya yang terkenal, John D. Rockefeller, yang merupakan salah satu orang terkaya yang pernah hidup. Meskipun ayahnya mengharapkan dia untuk mengikuti jejaknya dan membantu mengelola kerajaan bisnis mereka yang luas, Michael adalah seorang pria yang memiliki jiwa yang lebih tenang dan artistik. Ketika dia lulus dari Harvard pada tahun 1960, dia ingin melakukan sesuatu yang lebih menarik daripada hanya duduk di kantor dan menghadiri rapat perusahaan. Ayahnya, yang juga dikenal sebagai seorang kolektor seni yang sangat produktif, baru-baru itu diketahui membuka museum seni kuno, di mana di dalam pamerannya mempertontonkan karya-karya seni bersejarah dari Nigeria, Aztec, dan Maya. Keragaman budaya dunia itulah yang kemudian memikat jiwa Michael. Dia kemudian memutuskan untuk mencari sendiri seni kuno dan lebih memilih untuk terjun ke dalam usaha sampingan sang ayah sebagai seorang kolektor artefak. Di titik inilah Michael Rockefeller merasa bahwa dia bisa membangun karirnya sendiri. Carl Haider, seorang mahasiswa pasca sarjana antropologi di Harvard yang sempat bekerja dengan Michael, mengenang dan mengatakan bahwa Michael berkata dia ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan membawa koleksi besar artefak ke New York. Bagi Michael Rockefeller, dia tidak keberatan untuk pergi ke belahan dunia manapun. Dia sudah sering bepergian, tinggal di Jepang dan Venezuela selama berbulan-bulan. Meskipun begitu, dia tidak ingin bepergian ke tempat-tempat yang umum dan mudah. Impiannya adalah dia mendambakan sesuatu yang baru. Dia ingin memulai ekspedisi antropologis ke tempat-tempat yang jarang dilihat orang. Setelah berbicara dengan perwakilan dari Museum Etnologi Nasional Belanda, Michael memutuskan untuk melakukan perjalanan ke
tempat yang kala itu disebut sebagai Dutch New Guinea, sebuah pulau besar di lepas pantai Australia. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan seni dari suku Asmat yang tinggal di sana. Dutch New Guinea ini sendiri sekarang disebut sebagai Papua New Guinea. Pada tahun 1960-an, otoritas kolonial Belanda dan misionaris memang sudah membangun pemukiman di pulau itu selama hampir 1 dekade. Meskipun begitu, jauh di pedalaman, banyak orang Asmat yang belum pernah melihat orang kulit putih. Dengan kontak yang sangat terbatas dengan dunia luar, suku Asmat percaya bahwa tanah di luar pulau mereka dihuni oleh makhluk halus. Dan ketika orang kulit putih datang dari seberang laut, suku Asmat melihat mereka sebagai semacam makhluk gaib. Kembali ke Michael Rockefeller yang kala itu datang ke Papua New Guinea dengan memboyong segenap tim peneliti dan tim dokumenter. Dia dan timnya sangat penasaran dengan desa Oceanep, rumah bagi salah satu komunitas Asmat terbesar di Papua New Guinea kala itu. Kunjungan itu sebenarnya disambut baik pada awalnya, namun hal itu tidak bertahan lama. Penduduk setempat tahan dengan keberadaan tim fotografi, namun mereka tidak mengizinkan peneliti kulit putih untuk membeli artefak budaya. Hal itu dikarenakan produk-produk kebudayaan yang sebagian besar memiliki ukiran yang sangat rumit, berfungsi sebagai bagian dari ritual umum dan ritual keagamaan suku Asmat pada saat itu. Meskipun begitu, Michael nampaknya sangat kekeh ingin membawa pulang artefak-artefak suku Asmat ke New York. Dia merasa bahwa artefak-artefak suku pedalaman sudah sepantasnya diperlihatkan ke dunia luar. Toh, mereka bisa membuat lagi. Begitulah pikirnya. Orang-orang pedalaman itu nampaknya tidak paham bahwa Michael Rockefeller sedang mengemban misi kebudayaan yang sangat penting di sini. Namun, tentu saja karena tidak mempersiapkan apapun, Michael memutuskan untuk menyerah dan pulang tanpa membawa satupun artefak pada perjalanan itu. Satu-satunya hal yang dia bawa pulang hanyalah pengalaman dan pengetahuan tentang suku pedalaman di Papua New Guinea dan kebudayaan mereka, termasuk pengetahuan tentang konflik antar suku dan tradisi suku Asmat yang suka memisahkan kepala musuh-musuh mereka dan memakannya. Ini adalah sebuah peradaban yang liar dan entah bagaimana lebih terpencil daripada yang pernah aku lihat sebelumnya, tulis Michael dalam buku hariannya. Pulang dengan tangan kosong membuat Michael tidak menyerah. Segera dia langsung merencanakan perjalanan yang kedua. Dia menulis rencananya untuk membuat studi antropologis rinci tentang Asmat dan ambisinya untuk menampilkan koleksi seni mereka di museum ayahnya. Pada tahun 1961, Michael Rockefeller berangkat sekali lagi ke Papua New Guinea. Kali ini dia ditemani Lorena Wassing, seorang antropologi pemerintah. Saat perahu mereka mendekati Pulau Oceanep pada tanggal 19 November tahun 1961, mereka diterjang badai dan mengakibatkan perahu mereka terbalik. Untungnya Michael dan Wassing masih bisa selamat hidup. Mereka diberitakan terapung di atas lambung kapal yang terbalik sembari menunggu pertolongan. Sebelum Michael dilaporkan memberitahu Wassing, "I think I can do it," dan kemudian berenang ke tepi pantai. Terlepas dari jaraknya, yang berjarak sekitar 12 mil jauhnya, itu adalah saat terakhir Michael Rockefeller pernah terlihat. Saat kabar menghilangnya Michael Rockefeller sampai ke telinga keluarganya, mereka mulai mencari sang Rockefeller muda tanpa memperdulikan biaya. Keluarga Rockefeller yang kaya dan mereka bersedia menghabiskan segunung uang demi menemukan Michael dan membawanya kembali. Kapal, pesawat terbang, dan helikopter berulang kali menjelajahi wilayah itu mencari Michael atau setidaknya sisa-sisa informasi yang bisa menjelaskan nasibnya. Bahkan pencarian itu sampai ke titik di mana orang tua Michael, Nelson Rockefeller, dan istrinya secara pribadi terbang ke Papua New Guinea untuk membantu mencari putra mereka. Sayang, terlepas dari semua upaya mereka, mereka tidak dapat menemukan Michael. Setelah 9 hari, Menteri Dalam Negeri Belanda menyatakan tidak ada lagi harapan untuk menemukan Michael Rockefeller hidup-hidup.
Terlepas dari keluarga Rockefeller yang masih berpikir ada kemungkinan Michael akan muncul, mereka tetap meninggalkan pulau itu dengan segenap kesedihan yang mendalam yang ada di dalam hati mereka. 2 minggu kemudian, Belanda menghentikan pencarian. Penyebab kematian resmi Michael pada saat itu dinyatakan sebagai mati tenggelam. Dalam pemberitaan, hilangnya Michael Rockefeller secara misterius menjadi sensasi media. Rumor menyebar seperti api di tabloid dan surat kabar. Beberapa sumber mengatakan bahwa dia pasti telah dimakan oleh hiu saat berenang ke pulau itu. Yang lain mengklaim bahwa Michael Rockefeller sekarang tinggal di suatu tempat di hutan Papua, melarikan diri dari sangkar emas kekayaannya. Belanda kemudian pada saat itu membantah semua rumor ini, mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada Michael Rockefeller. Dia menghilang begitu saja tanpa jejak satupun. Pada tahun 2014, Carl Hoffman, seorang reporter National Geographic, mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Savage Harvest: A Tale of Cannibals, Colonialism and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Earth, bahwa banyak penyelidikan Belanda terhadap masalah tersebut menghasilkan bukti. Tulang paha diubah menjadi belati dan tulang tibiasnya dibuat menjadi ujung dari tombak berburu ikan. Darah Michael mereka gunakan untuk membasuh tubuh mereka tatkala mereka melakukan tarian ritual. Sesuai dengan teologi atau kepercayaan suku mereka, orang-orang Oceania percaya bahwa mereka sedang memulihkan keseimbangan dunia. Suku orang kulit putih telah merenggut nyawa 4 dari mereka, dan sekarang mereka telah menerima pembalasan. Dengan mengkonsumsi bagian-bagian tubuh Michael Rockefeller, mereka percaya bahwa mereka dapat menyerap energi dari kekuatan yang dimiliki oleh orang kulit putih tersebut. Yang menarik adalah kebahagiaan suku Asmat Oceania itu tidak bertahan lama. Pasalnya tatkala pencarian besar-besaran Michael Rockefeller dilakukan dan terlihat banyak pesawat dan helikopter yang berterbangan di langit, suku Oceania sempat merasa sangat ketakutan karena menganggap bahwa itu adalah serangan balasan dari suku kulit putih. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka belum pernah melihat pesawat ataupun helikopter sebelumnya. Tak berhenti di situ, secara kebetulan wilayah mereka tiba-tiba dilanda wabah kolera yang mengerikan pasca kematian Michael. Hal tersebut memunculkan ide bahwa itu juga merupakan bagian dari pembalasan suku kulit putih. Terlepas dari banyak orang Asmat yang menceritakan kisah ini kepada Hoffman, tidak seorang pun dari mereka yang maju dan mengaku bertanggung jawab atas kematian Michael Rockefeller. Semua dari mereka hanya mengatakan itu adalah cerita yang mereka dengar. Kemudian, pada suatu hari ketika Hoffman berada di suatu desa, sesaat sebelum dia hendak kembali ke Amerika Serikat, dia melihat seorang pria menyerukan pembunuhan sebagai bagian dari cerita yang dia ceritakan kepada pria lain. Pria suku itu berpura-pura menombak seseorang, menembakkan panah, dan memisahkan kepalanya. Mendengar kata-kata yang berkaitan dengan pembunuhan, Hoffman mulai mencoba merekam percakapan mereka. Sayang, percakapan mereka keburu berakhir sebelum Hoffman berhasil merekam semuanya. Meskipun hanya sepotong, namun Hoffman mampu merekam akhir dari percakapan tersebut. Setelah diterjemahkan, percakapan dalam rekaman itu memiliki arti, jangan ceritakan pembunuhannya kepada orang luar. Cukup kita saja yang tahu. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Itu, tidak ada kesimpulan. Kasus kita kali ini membuat aku terkejut dengan kemungkinan bahwa Michael telah sengaja dihilangkan oleh orang-orang yang mungkin menjadi pesaingnya pada saat itu. Sebagai catatan, sampai hari ini desa Oceania merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia. Terlepas dari berbagai macam cerita masa lalu tentang suku Asmat yang disturbing dan menakutkan, di masa kini mereka telah lebih terbuka dengan modernisasi. Bahkan mayoritas dari mereka memiliki kebanggaan yang sama seperti kita sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.